Halo, selamat datang. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan static routing pada router Juniper. Oke, di sini kita ada 3 router dan 2 host. Nah, di sini ada router Bandung, router Jakarta, dan router Jogja. Di sini setiap interface belum dikonfigurasi, kita akan konfigurasi bareng-bareng. Tapi kalau hostnya udah dikonfigurasi, jadi kita tinggal konfigurasi setiap interface router, kemudian baru konfigurasi static routing. Oke, kita langsung mulai dari router Bandung. Oke. Nah, di sini router Bandung itu ada namanya, usernya itu Agus. Di router Bandung, salah. Bentar. Oke. Nah, sekarang kita di operational mode. Untuk melakukan konfigurasi interface itu kita harus menuju ke configuration mode. Caranya configure. Oke, sekarang kita di konfigurasi mode. Mode konfigurasi. Di topologi kita bisa lihat di Bandung, router Bandung yang terhubung ke host 1 itu adalah E7. Jadi yang akan kita apply IP address-nya itu set interfaces EM7. Jadi misalnya E7 dia jadinya EM7, kalau E1 EM1, E0 EM0. Tapi kalau di real device atau device asli, karena kita disimulasi, kalau yang asli itu kurang lebih misalnya set interfaces, misalnya interface gigabit dia jadinya GE misalnya 000 atau 0001. Kalau fast ethernet biasanya FE kurang lebih sama 000. Cuman karena kita disimulasi, interface yang kita gunakan itu adalah interface EM. Oke, jadi di sini EM7. Kemudian unit 0. Lalu kita masukkan family iNet. Nah, untuk iNet ini karena kita di topologi di sini mendeploy clean your internet browser. Oke, later. Oke. Unit 0 family iNet. Tadi karena di topologi ini di deploy IPv4 semuanya, jadi kita menggunakan cukup iNet. Jika mau mengkonfigurasi IPv6 itu tambah iNet 6. Oke, family iNet. Di situ alamatnya family iNet address terlupa 172.16.110/24. Enter. Nah, sekarang kita lanjut ke interface E1. Interface E1 di sini alamatnya 10.10.10.6. Oke, set interface E1 berarti EM1 10.10.10.6/30. Kita run show interface stars. Nah, di sini kita belum bisa lihat kalau EM1 ataupun EM7 IP address-nya udah terpasang karena kita belum mengcommit. Jadi kalau di router Juniper di device Juniper itu kita harus melakukan commit setiap konfigurasi yang udah dilakukan. Kalau udah yakin bener, tinggal commit. Oke. Nah, sekarang kita mau melakukan tes connectivity dari router Bandung ke host 1. Tadi host 1 kan udah dikonfigurasi sebelumnya. Langsung aja run ping 172.16.112. Oke, no problem. Kalau ke Jakarta belum bisa karena kita belum set ke interface di router Jakarta. Sekarang kita ke router Jakarta. Di router Jakarta ada net engineer-nya, itu namanya Dano. Passwordnya. Oke, kita di operational mode. Sekarang ke configuration mode. Sekarang ke interface yang menuju router Bandung itu adalah E1. Berarti kita set interface EM1 unit 0 family iNet address 10.10.10.5/30. Kita langsung set interface yang menuju ke router Jogja. Itu EM0, set interface EM0 karena E0 unit 0
Ingat di sini IM0 karena kita disimulasi, kalau di real device-nya kemungkinan yang akan digunakan GE yang tadi atau FE. Family in address 10.10.10.1/30. Commit. Sekarang tes connectivity antara Jakarta dan Bandung. Run ping 10.10.10.6. Oke. Sekarang ke router Jogja. Di Jogja net engineer-nya namanya Jumro. Jumro Juju 1. Oke, sekarang di operational mode kita harus ke configuration mode. Tadi kita pakai configure, ada yang lain edit, tapi sama aja. Kemudian di Jogja itu ada interface E0, set interface IM0, ini 0, family NN, IP-nya itu adalah 10.10.10.2/30. Oops, oh iya, kita ketinggalan satu kata, address. Kemudian set interface E7, IM7, itu yang menuju ke host 2, family inet address 192.168.1.2. Oops, 11, sorry bung, 11/24. Commit. Kita tes connectivity antara router Jogja dan router Jakarta. Run ping 10.10.10.1. Oke, nggak ada masalah. Coba ping ke local interface, nggak ada masalah. Sekarang tes connectivity router Jogja ke host 2. Run ping 192.168.1.2. Oke, sekarang semua udah bisa ping dari setiap interface, tapi belum bisa ke network lain. Misalnya dari router Jogja belum bisa ke host 1. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah static routing. Oke, sekarang kita mau melakukan static routing dari setiap router. Di sini misalnya router Jogja. Kita lihat routing table-nya itu dengan run show route. Biar lebih spesifik, kita bisa tambahkan pipeline match direct. Nah, di sini adalah network yang bisa dijangkau oleh router Jogja, yaitu 10.10.10.0, 10.10.10.0/30 dan 192.168.1.0/24. Tapi router Jogja nggak tahu caranya ke sini, ke 10.10.10.4/30 dan 172.16.1.0. Maka dari itu kita akan memasukkan routing secara manual, yaitu static routing ke Jogja dengan tujuan 10.10.10.4 dan 172.16.1.0. Set routing option static route ke destinationnya, ya, ke destinationnya 10.10.10.4/30 dengan next hop-nya. Ketika router Jogja mau menuju ke network ini, dia bakal melempar ke next hop-nya, yaitu 10.10.10.1. Oke, kita baru menginjek 1. Sekarang yang bawah tinggal dihapus. Oke, ke 172.16.1.0/24. Next hop-nya tetap sama karena cuma satu jalur untuk menuju ke, misal dari sini hanya lewat sini bisanya ke sini, dan setelah tahu sini dia baru bisa ke sini. Oke, sekarang kita commit. Oke, setelah di commit, sekarang kita lihat routing table-nya di router Jogja. Sekarang dia udah punya menuju ke 10.10.10.4 dan 172.16.1.0. Sekarang kita ke router Jakarta. Router Jakarta, kita langsung run show route. Dia hanya punya rute ke 10.10.0/30, yaitu di interface menuju router Jogja, dan 10.10.10.4/30 menuju Bandung. Sekarang router Jakarta tidak tahu caranya menuju ke host 1 yang di alamatnya 172.16.1.0.
dan 192.168.10/24. Kita akan memasukkan lah pokoknya network ini, network si host 1 dan host 2 ke router Jakarta. Caranya sama, set routing option, static route, destination networknya yang host 1 adalah ini, alamat networknya 172.16.10/24. Next hopnya, karena untuk menuju ke network ini dia melalui router Bandung, kita menggunakan next hopnya router Bandung, yaitu IP interface E1 router Bandung 10.10.10.6. Kemudian kita ke network host 2, static route 192.168.10/24. Next hopnya sekarang, karena dia ke host 2, dia lewatnya sini ke router Jogja, berarti kita menggunakan next hop IP addressnya interface E0 router Jogja, yaitu 10.10.10.10.10.10.10.10.2. Oke, sekarang kita commit dan run show route. Oke, sekarang kita punya rute menuju ke 10 dan 192.168.10. Di sini ada lokal, yaitu lokal adalah interface lokal dari interface Jakarta. Jadi kalau mau lihat, cuman lihat direct sama static, itu run show route, match static dan direct. Nah, ini routing table nih, bisa ke 10 dan sudah bisa ke 10. Maksudnya 172.16.10 dan 192.168.10. Oke, sekarang ke router Bandung. Di router Bandung kita run show route lagi. Dia tidak punya rute menuju ke alamat 10.10.10.0 dan 192.168.10. Jadi dia nggak tahu gimana caranya ke sini, makanya kita tambah lagi set routing option static route ke 10.10.10.0. Untuk menuju 10.10.10.0 dia harus lewat router Jakarta, jadi kita menggunakan next hop router Jakarta, IP E1 router Jakarta, yaitu /30// next hop 10.10.10.5. Begitu juga network host 2, routing option static route 192.168.10/24 dengan next hopnya yang sama tetap 10.5. Enter dan commit. Oke, sekarang static routing udah di apply atau di deploy ke semua router. Sekarang kita tes connectivity dari mana ya, dari router Bandung ke host 2 misalnya. Run ping 192.168.12. Oke, jalan. Kita ada option ping lain, yaitu kalau mau kayak vendor lain 1.2 100 count 100 rapid. Terlalu dikit 100.000. Nah, kurang lebih kayak Cisco. Oke, sekarang connectivity dari Bandung ke Jogja misalnya, run ping 10.10.10.2. Oke, sekarang udah bisa. Sekarang kita coba dari host. Oke, sekarang kita mau coba konektivitas dari host 1 ke host 2. Sekarang ping 192.168.12. By the way, saya di sini pakai virtual PC. Jadi, misal ping dulu. Nah, dari host 1 ke host 2 udah berhasil. Nah, kalau mau pindah ke host 2, tinggal tekan 2, enter. Sekarang kita ping balik ke 172.16.12. Yap. Sekarang routingnya udah bisa.
konektivitas host 2 ke host 1 udah bisa tapi menggunakan static routing, yang mana nggak scalable kalau routernya banyak. Di sini berhubung kita cuma pakai 3. Sebenarnya yang routing tadi, misalnya dari Jogja, kita bisa set setting option static route 00, artinya default route. Jadi tanpa memperhatikan alamat destinationnya, berapapun dia, kalau dia nggak tahu alamatnya, dia bakal lewat sini. Cuman tadi kita lebih menspesifikkan alamatnya. Sama aja sebenarnya caranya, cuman beda di destinationnya doang. Oke guys, sekian dulu untuk static routing. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih udah mampir.